Bang Rizal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bang. Itu tadi. Sehat, yang nggak sehat itu Republik. Aduh. Kalau saya lihat kamu semua, Bima, mukanya segar, sehat. Yang nggak sehat itu Republik Indonesia. Ya saya kira mudah-mudahan nanti habis webinar ini kita bisa bersama-sama mungkin yang menyehatkan Republik ini Bang. Amin, amin. Baik teman-teman, sebenarnya ada yang menarik yang dari beliau. Sejak muda berjuang untuk keadilan, kemakmuran rakyat di dalam maupun luar sistem. Nah ini yang menarik menurut saya dari beliau. Ketika dia berada di dalam sistem, beliau juga kemudian terus kritis terhadap pemerintah. Di luar sistem juga beliau kemudian sama saja. Jadi saya kira ini sebagai anak muda ini yang patut kita contoh dari beliau. Saya kira ya, dimanapun beliau berada, mereka selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat, keadilan untuk orang banyak. Nah saya kira teman-teman selanjutnya mungkin kita akan mendengar bagaimana kemudian perspektif Bang Rizal menyoal kemudian roadmap ekonomi politik Indonesia kini. Selanjutnya saya serahkan kepada beliau. Moderator namanya nggak tertulis di sini. Siapa moderator? Kenalkan nama saya Enal, biasa dipanggil Enal. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Enal ya? Ya Bang. Enal, yes. Jadi topiknya menarik sekali. Roadmap ekonomi politik Indonesia. Sebelumnya saya salut dulu sama kawan-kawan mahasiswa di Makassar, karena kalau tidak ada mahasiswa Makassar tahun 1998, Soeharto nggak jatuh, kita masih otoriter. Memang yang rame di media adalah gerakan-gerakan mahasiswa di Jakarta dan di Pulau Jawa. Tapi gerakan yang sungguh-sungguh menjatuhkan pemerintah otoriter Soeharto dimulai tanggal 2 Mei di Makassar, di UMI khususnya. Terus berlanjut ke universitas yang lain, Universitas Makassar, berlanjut ke Unhas dan sebagainya. Dan hanya butuh 22 hari sampai Soeharto benar-benar jatuh. Karena setelah kejadian di Makassar, seminggu kemudian terjadi demo besar-besaran di Medan, seminggu kemudian di Solo, seminggu kemudian di Jakarta, akhirnya Soeharto jatuh hanya dalam waktu 22 hari. Nah, kalau dulu butuh waktu 22 hari, karena mahasiswa pada waktu itu pager aja sedikit yang punya. Hari ini mahasiswa punya smartphone, sehingga ketika demo tentang anti KPK, pelemahan KPK, itu mahasiswa bisa mengorganisir diri di 60 kota secara waktu yang bersamaan. Tidak mungkin tanpa smartphone. Kemudian waktu ada demo melawan Omnibus Law juga sama, terjadi lebih di 70 kota pada saat yang bersamaan. Memang perubahan besar dalam sejarah Indonesia selalu dimulai oleh anak muda dan mahasiswa, makanya saya senang sekali bisa ketemu sama tokoh-tokohnya, sama adik-adik mahasiswa di Makassar hari ini. Nah, begitu Soeharto jatuh, terjadi gerakan reformasi, yaitu naiknya Pak Habibie, kemudian Gus Dur. Itulah masa emas dari hasil reformasi. Karena pada masa Pak Habibie sama Gus Dur, dua tokoh ini sangat demokratis. Mereka biasa ya tinggal di luar negeri, interaksi sama banyak orang. Jadi betul-betul percaya dengan demokrasi. Sehingga pada waktu itu DPR bebas untuk mengkritik apa aja. Wartawan dan pers tidak pernah diingatkan atau diancam ini itu. Silahkan beritakan apa saja. Karena Pak Habibie, mohon maaf, dia jarang baca koran bahasa Indonesia atau dengerin TV bahasa Indonesia. Dia dengerin TV Jerman, bacanya Frankfurt Stiftung, koran-koran Jerman. Jadi teman-teman apapun ngeritik dia cuek aja, dia nggak baca kok. Nah, Gus Dur prinsipnya emang gua pikirin,
Ya, kalau ada yang kritik silakan aja. Bahkan yang ngebully dia luar biasa banyaknya, bully fisik. Tapi dia juga nggak peduli. Gua pikirin. Kalau yang penting, yang benar dia dengerin. Jadi ini dua tokoh setelah reformasi yang betul-betul menegakkan demokrasi. Dan yang kedua juga memperbaiki ekonomi, karena pada waktu akhir Pak Harto terjadi krisis ekonomi 98, pemerintahan Habibie dan Gus Dur memperbaiki dengan cepat ekonomi yang tadinya minus 13 pada saat puncak krisis 78, naik menjadi minus 3 zaman Habibie, zaman saya, Gus Dur naik dari minus 3 ke 4,5, 7,5. Jadi kita pulihkan ekonomi dengan cepat, dan yang kedua kita lakukan program-program yang betul-betul membuat rakyat kecil dan yang bawah ekonominya hidup kembali. Nah, setelah Gus Dur tidak jadi presiden, mulailah apa yang disebut sebagai creeping authoritarian atau sistem otoriter yang merangkak pelan-pelan gitu. Ya, sehabis Gus Dur, pemerintahan Megawati waktu itu mulai memperkenalkan sistem di mana ketua partai berhak memecat anggota DPR. Ya, itu yang menyebabkan anggota DPR jadi penakut sama sekali, nggak berani menyatakan apa-apa karena dia takut dipecat. Ya, padahal sebetulnya selama zaman Habibie sama Gus Dur, anggota DPR tidak bisa dipecat. Ya, kecuali dia melakukan tindakan kriminal. Nah, tetapi setelah itu anggota DPR bisa dipecat setiap saat oleh ketua umum. Sehingga pemerintah yang berkuasa seperti hari ini cukup merangkul 9 ketua umum partai, seluruh 575 anggota DPR jadi manut semua. Nanti kita ubah, kalau barang ini udah ganti nih, ya, nanti kita ubah kembali. Jadi anggota DPR tidak boleh dipecat kecuali melakukan tindakan kriminal, terutama korupsi. Atau yang kedua, dia di daerah pemilihannya rakyat menolak dia. Misalnya Enal anggota DPR dari Makassar. Rakyat di Makassar nggak mau Enal karena kerjanya nggak bagus. Nah, baru bisa dipecat. Bukan hak dari ketua umum untuk memecat anggota DPR. Barulah demokrasi jalan, barulah trias politika jalan. Demokrasi itu kan yang benar harus ada sistem saling mengawasi antara 3 lembaga itu, trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. 3-tiganya saling mengawasi. Itulah demokrasi yang sesungguhnya. Nah, yang keempat ada pilar yang keempat, yaitu dunia pers atau media. Itu harus independen sehingga dia juga bisa mengecek, melaporkan ketidakbenaran yang ada di 3 lembaga lain. Tetapi di Indonesia yang memiliki media dan pers juga memiliki partai. Ini udah ngawur berat. Nggak boleh di negara demokrasi pemimpin atau pemilik media memiliki partai. Ya, karena kan kacau dia. Harus dia ngawasin ketiga lembaga itu, dia malah menutupi berbagai macam hal yang nggak benar. Jadi misalnya kawan saya Surya Paloh nggak harus milih, harus jadi ketua umum Nasdem atau misalnya jadi pemilik media. Itu yang benar, nggak boleh dua-duanya. Haritanu juga sama, nggak boleh. Nanti kita benahin semua ini, kalau barang ini gantilah. Ya, ya. Jadi kita kembalikan demokrasi. Ya, 1 anggota DPR tidak boleh dipecat kecuali melakukan tindakan kriminal atau ditolak oleh pemilihnya. Yang kedua harus dipisahkan antara 3 lembaga negara itu tadi, ya, termasuk dunia pers. Barulah ada demokrasi. Nah, saudara-saudara, masa emas demokrasi itu pendek, saya katakan. Hanya zaman Habibie sama Gus Dur, kurang dari 4 tahun lah. Setelah itu kembali lagi. Nah, hari ini puncaknya,
karena betul-betul sistemnya sudah otoriter. Apa buktinya? Apa aja pemerintah mau, DPR iya aja. Tidak ada koreksi. Ya, artinya eksekutif sudah mengontrol legislatif, sudah mengendalikan legislatif. Demikian juga yudikatif. Harusnya Mahkamah Konstitusi itu independen, memberikan pertimbangan terhadap pelanggaran undang-undang dan sebagainya. Kenyataannya Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kekuasaan. Ya, sekedar ngikutin maunya yang kuasa. Ya, misalnya soal threshold. Threshold itu tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Tetapi Mahkamah Konstitusi membenarkan threshold, mendukung threshold, dan itu menjadi alat dari demokrasi kriminal di Indonesia. Ya. Nah, kenapa bisa tadi eksekutif, legislatif, yudikatif seolah-olah satu kesatuan kayak sepak bola? Ya, mereka sudah membentuk klub bola namanya United Oligarchy. Oligarki yang gabung jadi satu. Ya. Nah, kalau kita mau menegakkan demokrasi, kita mesti lawan United Oligarchy ini. Caranya kita bikin klub sepak bola baru. Namanya People United. Nah, kalau People United gabung semua, selesai ini United Oligarchy. Beres ini barang. Ya, jadi saya anjurkan kita semua, kalangan intelektual, anak muda, rakyat masih yang ingin Indonesia lebih baik, kita bergabung dalam sepak bola People United melawan People Oligarchy. Nah, di dalam bidang ekonomi, tadi Mas Bima udah jelaskan saya rasa di mana kita kesulitan dan krisis yang kita hadapi. Saya hanya ingin garis bawahi satu hal. Pada awal tahun 70-an sampai akhir tahun 80-an, 85% dari APBN kita berasal dari setoran oil dan gas. Ya, jadi yang terjadi harga oil dan gas itu naik luar biasa, hasilnya masuk di APBN. Sehingga 85% APBN itu dari sektor minyak bumi dan gas penerimaannya. 15%-nya baru dari pajak. Nah, itulah yang membuat pemerintahan Orba punya uang untuk melakukan berbagai proyek pembangunan dan membangun fasilitas kebutuhan dasar, SD, SMP Inpres, kemudian puskesmas, dan sebagainya, jalan desa, dan sebagainya. Jadi akibat keuntungan dari sektor minyak bumi dan gas masuk ke negara jadi alat pembiayaan pembangunan masuk untuk rakyat. Nah, hari ini kalau kita lihat penerimaan pajak kita itu sekitar paling besar. Sisanya dari ngutang, dari sumber daya alam sedikit sekali. Ya, padahal harga sumber daya alam hari ini naik luar biasa. Batu bara tadinya $60 per ton, belakangan $220 per ton per hari. Sawit naik 60%, gas naik juga 60%, dan komoditi naik semua, tapi nyaris tidak ada yang masuk negara karena semua dimiliki oleh swasta. Nah, padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan sumber daya alam itu milik rakyat yang dikelola oleh negara. Kontraktornya bisa swasta, tapi swasta bukan pemilik sumber daya alam. Itulah yang terjadi di sektor minyak bumi dan gas. Itu milik rakyat, dikelola oleh negara, kontraktornya swasta asing sama dalam negeri. Tapi karena milik rakyat, hasilnya masuk APBN. Nah, hari ini
Tidak demikian. Hasil batu bara, nikel, koper, dan lain-lain masuk ke swasta-swasta. Nyaris kemasuk negaranya sedikit sekali. Padahal kalau Undang-Undang Dasar 45 diperlakukan, artinya sumber daya alam termasuk mineral, ya itu milik rakyat yang dikelola oleh negara, swastanya hanya jadi kontraktor. Kalau itu yang terjadi, kenaikan harga batu bara, nikel, emas, koper, segala macam sumber daya alam akan masuk ke dalam APBN, akan bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita. Ya, tetapi ini pada main semua. Misalnya tahun lalu diloloskan undang-undang mineral sebagai bagian dari omnibus law yang kacau itu. Ya. Nah, pada bayar itu oligarki di sektor pertambangan agar supaya undang-undang mineral diloloskan. Hasilnya apa? Undang-undang mineral menyatakan pemegang konsesi mineral berhak diperpanjang 2 kali 10 tahun. 20 tahun. Ya, jadi pemilik tambang batu bara, segala macam tambang lain-lain dapat perpanjangan otomatis 20 tahun. Padahal harusnya setelah 30 tahun dikelola dikembalikan kepada negara. Terserah sama negara apakah mau diambil semuanya atau sebagian, tetapi harus dikembalikan ke negara dulu. Tetapi sogoklah ya para pengambil keputusan supaya diloloskan. Kita ribut omnibus law yang dagingnya mineral malah lolos. Nilai konsesi itu sendiri ratusan miliar dolar. Kebayang nggak kalau negara ambil sebagian atau setengahnya? Negara akan cukup uang untuk mengatasi banyak masalah. Nah, jadi saudara-saudara, ini semua permainan oligarki. Ya, bahasa Indonesianya itu peng-peng. Ya, pengusaha merangkap pengusaha. Ya, jadi pengusaha itu mulia, bagus, jadi penguasa juga bagus dan mulia. Tetapi kalau pengusaha merangkap juga jadi pengusaha atau peng-peng, itu isinya mudarat semua, cilaka bangsa kita. Karena sebagai pejabat dia bikin peraturan yang menguntungkan perusahaannya sebagai pelaksana. Itu sih istilah saya itu maling sebetulnya, rampok. Ya, jadi peng-peng ini memperkaya diri sama kelompoknya dengan menggunakan kebijakan negara, menyalahgunakan kebijakan negara. Inilah yang merusak Indonesia hari ini. Ya, kalau kapitalisme itu kompetitif. Ya, di dalam sistem kapitalis itu kompetitif, tapi pejabat nggak boleh main. Kalau sistem kita ini lebih kacau, lebih bejat dari kapitalisme, karena pejabat main semua gitu, memperkaya dirinya. Itulah kenapa ketika COVID rakyat makin miskin, tetapi para pejabat tingkat kekayaannya dan cukong-cukong pejabat naik luar biasa tinggi, luar biasa menjadi semakin kaya. Demikianlah sebagai pengantar, ya kan. Kesimpulannya cuma satu, negara kita dikelola oleh klub bola United Oligarki, kita mesti lawan dengan bentuk klub bola People United. Barulah kita bisa perbaiki dan ubah Indonesia. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bang Rizal. Ada yang menarik menyoal saat ini kita dikelola oleh klub bola United Oligarki yang saya kiranya kita harus lawan dengan People United.